Jungkook dengan jawaban tak serius dalam wawancara barunya. Jungkook telah membuat netizen tertawa dengan perilaku tak serius selama wawancara baru-baru ini. Pada tanggal 7 Desember, foto baru Jungkook dirilis untuk editorial dengan Vogue Jepang. Tentu saja sang idola terlihat tampan saat berpose di jalanan Tokyo. Bersamaan dengan pemotretan itu, Jungkook melakukan wawancara khusus dengan majalah tersebut. Tak mengherankan Jungkook memberi ARMY wawasan tentang kehidupannya, apakah itu komentar menyentuh tentang orang tuanya atau apa yang dia lakukan selama jadwal di luar negeri. Tapi Jungkook juga sangat tidak serius selama wawancara, tapi dengan cara yang paling lucu ketika ditanya 3 barang apa yang selalu dia bawa. Meskipun 2 jawaban pertama dari telepon dan paspornya tampak cukup normal, dia kemudian tersenyum sambil menjelaskan bahwa dia juga memastikan untuk mengambil barang-barang Calvin Klein menjadi duta merek yang sempurna. Sebelum bercanda bahwa dia punya tetapi tidak mau menunjukkannya, bahkan ada menjelaskan bahwa Jungkook mengatakan pakaian dalam tapi terjemahannya berubah menjadi item. Kalau itu belum cukup lucu, Jungkook ditanya apa yang dia fokuskan saat ini, mungkin menyinggung musik baru, jadwal, dan lain-lain. Alih-alih menjawab seperti itu, Jungkook malah bercanda di awal menjelaskan, "Aku fokus pada wawancara ini," sementara dia menambahkan bahwa dia bercanda. Ia menambahkan, itu semua adalah bagian dari fokusnya bekerja keras. Seperti biasa, Jungkook menampilkan karismanya yang mempesona dan suka bersenang-senang selama wawancara, tapi dia selalu sangat profesional dan menunjukkan etos kerja dari pertama kali dia menjadi seorang idol. Tak hanya itu, duality Golden Magnet, Jungkook mana yang kamu suka? Kalau kamu mencari seseorang yang punya dualitas dalam sebuah seni, kamu tidak dapat mengabaikan Golden Magnet BTS, Jungkook. Orang ini menerangi panggung dengan karismanya, tapi begitu lampu sorot padam, dia membalik naskahnya dan menunjukkan kepada kita pria yang dingin dan lebih introspektif ini. Jadi kamu mau Jungkook versi yang mana? Mari kita mulai dengan sisinya yang lebih tajam dan intens. Pria itu mempunyai otot selama berhari-hari, membuatnya mendapat julukan kelinci berotot dari kru lainnya. Dia sangat berdedikasi pada kebugarannya sehingga dia pernah menyiarkan sesi latihan secara langsung, hanya menghancurkan latihan-latihan itu. Apakah kamu ingat ketika GCF di Budapest dihentikan? ARMY kehilangan akal sehatnya melihat dedikasi Jungkook untuk tetap bugar secara penuh. Pria itu telah menaik level dalam lebih dari satu cara, sampai pada titik di mana bahkan Jessie memberinya alat peraga, mengatakan bahwa dia punya getaran yang lebih kasar. Transformasi Jungkook tidak hanya bersifat fisik, ini adalah penemuan kembali kepribadiannya secara komprehensif. Terutama terlihat sejak dia memulai karir solonya. Pergeseran ini membuat para penggemar kaget sekaligus terkesan, terutama dengan dirilisnya video musik 3D. Dalam video ini, kemunculan tak terduga Jungkook dalam balutan jaket putih mencolok hanyalah permukaan. Dengan dirilisnya Standing Next to You, ia memperkuat daya tarik maskulinnya dan menunjukkan keserbagunaan dalam berbagai genre, entah itu mewujudkan estetika gotik, memancarkan pesona tampilan pacar, atau memancarkan daya tarik. Jungkook selalu berhasil. Selain itu, kehebatan vokalnya tidak dapat dilewatkan di setiap lagu di albumnya. Lagu Somebody, di mana ia mengeksplorasi nada vokal yang lebih rendah, adalah contoh yang menonjol. Kemampuannya untuk menyesuaikan suaranya dengan gaya yang berbeda tidak hanya menunjukkan keserbagunaan musiknya, tapi juga menambahkan kualitas dan gaya yang kaya dan emosional pada lagu-lagunya, menjadikannya lagu yang menarik untuk didengarkan. Pesona Jungkook di atas panggung sering digambarkan sangat terampil dan sangat maskulin, tapi di luar panggung, ia mewujudkan semangat riang dan kegembiraan seorang pemuda yang sepenuhnya menjalani kehidupan. Kontras ini terekam dengan jelas dalam cuplikan dari berbagai video, di mana energi ceria dan mudanya tidak dapat disangkal. Kamu dapat melihatnya melompat-lompat dengan antusias menular yang menonjolkan masa mudanya. Terlebih lagi, cara anggota bandnya berinteraksi dengannya sangat menawan dengan jelas, mencerminkan posisinya sebagai yang termuda di grup. Perlakuan mereka terhadapnya adalah perpaduan antara kasih sayang dan kekaguman, menunjukkan ikatan kekeluargaan yang mendalam yang melampaui hubungan profesional mereka. Dualitas karakter Jungkook ini, penampilan panggung yang berwibawa, disandingkan dengan sikap yang ceria di luar panggung menambahkan daya tarik dan keterhubungannya. Dualitasnya tidak berhenti sampai di situ. Berbeda dengan tubuhnya yang berotot, Jungkook punya mata mirip rusa betina yang paling menggemaskan, memberinya kesan lebih lembut dan ramah. Jungkook dikenal karena jiwa petualangannya, menikmati pengalaman mendebarkan seperti bungee jumping, menaiki roller coaster, menangani ular, dan bahkan melakukan aksi udara selama penampilan Euphoria. Prestasi berani ini melukiskan gambaran seseorang yang tidak kenal takut. Tapi para penggemar, terutama ARMY, sangat menyadari fobia tak terduganya gelombang mikro. Ketakutan yang mengejutkan terhadap sesuatu yang biasa-biasa saja, berbeda dengan usahanya yang berani, membuat Jungkook lebih menawan dan menyenangkan.
Perpaduan antara keberanian dan kerentanan inilah yang membuatnya disayangi oleh para penggemar, membuat mereka merasakan dorongan yang lebih kuat untuk mendukung dan melindunginya. Selama bertahun-tahun, ARMY secara konsisten mengamati dan mengagumi kepekaan emosional Jungkook yang mendalam. Aspek kepribadiannya ini terutama terlihat pada saat-saat seperti ketika dia terlihat sambil menangis membaca surat yang menyentuh hati untuk para penggemarnya. Emosinya mengalir dengan bebas dan tulus. Keterbukaan dalam mengungkapkan perasaannya mencerminkan hubungan yang mendalam dengan pendengarnya. Selain itu, empati Jungkook sangat luas kepada anggota bandnya. Dalam momen yang jujur selama penampilan variety show, dia mengakui bahwa rasa sakit pribadi tidak banyak mempengaruhi dirinya, tapi melihat perjuangan sesama anggotanya sangat menyentuh hatinya. Dia mengungkapkan keinginan tulus untuk menghibur dan mendukung mereka selama masa-masa sulit. Sifat ini tidak hanya menunjukkan kedalaman emosinya, tetapi juga rasa persahabatan dan kasih sayang yang kuat. Kombinasi kerentanan emosional dan kekuatan empati inilah yang menjadikan Jungkook sosok yang benar-benar menyenangkan dan dicintai. Terlepas dari ketenaran global, Jungkook terus mengesankan dengan kerendahan hati, kebaikan dan ketulusannya. Kualitas yang tetap teguh dari waktu ke waktu. Dari luar, dia mungkin menampilkan kepribadian seperti tsundere, awalnya tampak menyendiri atau teguh, tetapi secara bertahap menunjukkan sisi yang lebih hangat dan lembut. Perbedaan antara sikap luarnya dan sifat yang tulus, penuh kasih sayang dan perhatian inilah yang membuat dualitasnya begitu menawan. Kemampuan Jungkook untuk menyeimbangkan aspek-aspek kepribadiannya, penampilan luar yang keren dan pendiam dengan interior yang lembut dan penuh kasih sayang adalah bukti karakternya yang beragam. Perpaduan sifat-sifat inilah yang membuatnya disayangi oleh para penggemar di seluruh dunia, menjadikannya bukan hanya artis berbakat, tapi juga individu yang menyenangkan dan dikagumi. Sekarang pertanyaan untuk para penggemar adalah, sisi Jungkook mana yang lebih kamu sukai? Sementara itu, bagaimana rutinitas latihan Jungkook berubah? Jungkook terkenal sebagai penggila olahraga. Selama bertahun-tahun, dia telah melakukan pelatihan fisik ekstensif untuk mendapatkan tubuh yang patut ditiru dan mendapatkan julukan kelinci berotot dari para penggemarnya dan anggota BTS lainnya. ARMY kadang-kadang mengintip rutinitas olahraga Jungkook. Beberapa tahun yang lalu, ia mengungkapkan beberapa rutinitas dalam variety show perjalanan BTS Bon Voyage yang menjadi tren tersendiri di media sosial. Dia juga memposting sekilas sesi latihan di media sosial. Tapi pada tahun 2019, mereka melihat secara ekstensif rutinitas Jim Jungkook melalui vlog berdurasi penuh. Di masa lalu, magnet BTS ini terlihat lebih fokus pada latihan beban dan latihan pengencangan. Beberapa bulan yang lalu, Jungkook mengadakan siaran langsung di Weverse, di mana ia menghabiskan hampir 1 jam berolahraga di depan kamera. Dan itu pun, latihannya terfokus pada latihan beban termasuk pull up, dumbbell fly, dan bicep curl. Tapi dalam wawancara baru-baru ini dengan Vogue Jepang, Jungkook mengungkapkan bahwa gaya latihannya telah berubah. Latihan beban berat yang biasa dia lakukan telah digantikan dengan rutinitas yang lebih berfokus pada kardio. Dia menjelaskan bahwa dia melakukan kardio selama hampir 30 menit yang membantunya membakar sekitar 300 kalori setiap hari. Meskipun dia tidak membocorkan rincian lebih lanjut, salah satu opsi yang bisa diprediksi adalah tinju, olahraga yang sangat dia minati. Atau pilihannya lebih klasik seperti treadmill atau ellipse. Sementara itu, Jungkook akan segera mendaftar wajib militer untuk menjalankan wajib militernya. Dalam siaran langsung baru-baru ini, dia menyebutkan bahwa tujuannya selama di militer adalah untuk kembali dengan kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.